Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semua. Hari ini kita akan praktek bagaimana cara membuat pupuk ZPT atau zat pengatur tumbuh untuk merangsang pertumbuhan daun pada tanaman. Bahan-bahan ini menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar halaman rumah kita. Tentunya tetap menggunakan E4 sebagai boosternya. Dan pupuk ZPT ini sangat dibutuhkan sekali pada tanaman agar dapat membantu meningkatkan hasil panen, membuat tanaman lebih sehat dan meningkatkan kualitas tanah. Selain itu juga pupuk ZPT organik ini sangat ramah lingkungan dan tidak beracun. Bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk membuatnya banyak dan mudah ditemukan di sekitar kita. Di antaranya yaitu air kelapa kira-kira 600 ml atau 2 buah kelapa untuk membantu meningkatkan kualitas ZPT dengan cara meningkatkan kandungan nutrisi dan aktivitas mikroba. Kemudian kecambah atau tauge kira-kira 200 gram atau 300 gram yang kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian ada bawang merah yang dapat membantu mempercepat fermentasi. Kemudian batang pohon pisang. Kandungan batang pohon pisang dapat bervariasi tergantung varietas, umur, dan kondisi tanah. Nutrisi dan senyawa tersebut membuat batang pisang menjadi bahan organik yang efektif. Kandungan nutrisi diantaranya yaitu kalium, magnesium, sulfur, nitrogen, dan fosfor. Sedangkan senyawa organiknya ada gula, selulosa, hemiselulosa, dan lignin, dan lain-lain. Sedangkan untuk kandungan yang mendominasi pada batang pisang adalah kalium. Untuk kandungan kalium pada batang pisang ini bahkan mencapai 40-50%, sehingga sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Untuk batang pisangnya terlebih dahulu dipotong kecil-kecil agar mempermudah ketika proses pemblenderan atau ketika nanti dihaluskan. Dan nantinya akan kita ambil secukupnya, sedangkan untuk sisanya nanti bisa kita jadikan sebagai bahan tambahan kompos padat. Nah, jika sudah kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil untuk batang pisangnya, kita siapkan juga untuk daun pepaya. Daun pepaya ini sebagai ganti daun ubi jalar untuk tambahan bahan dedaunan. Tentunya kita ambil yang masih segar daunnya. Kemudian tidak lupa juga kita siapkan bahan berikutnya yaitu tanaman lidah buaya atau yang biasa disebut tanaman aloe vera. Kita ambil beberapa ruas, kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian juga agar mudah dihaluskan. Tanaman lidah buaya ini banyak mengandung vitamin A, vitamin C, dan E yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kemudian kandungan selanjutnya yaitu mineral seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Kemudian mengandung senyawa antioksidan dan mengandung enzim seperti amilase, lipase, dan protease yang dapat membantu meningkatkan aktivitas mikroba dan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan. Untuk beberapa bahan-bahannya sudah kita siapkan. Kita lanjutkan untuk proses pemblenderan atau proses pencampuran bahan-bahannya. Di sini sudah kita siapkan ada tauge, bawang merah, air kelapa, batang pisang, daun pepaya, dan tanaman lidah buaya. Oke, sekarang kita akan menyiapkan blendernya dan mulai menghaluskan beberapa bahan untuk nanti digabungkan semuanya menjadi satu. Pertama kita haluskan terlebih dahulu kecambah atau taugenya bersama bawang merah dan daun pepayanya sedikit-sedikit ya agar tidak terlalu susah ketika memblendernya. Kemudian kita tambahkan sedikit air kelapanya dan mulai pemblenderannya, dan lakukan terus-menerus sampai selesai dan bahan-bahannya bisa dipastikan sudah halus serta siap dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Jadi
blender sampai semua selesai. Untuk diketahui dan disclaimer pada konten ini sebelumnya, pembuatan pupuk ZPT ini nantinya akan kita coba aplikasikan terhadap tanaman yang ada pada tanaman pot yang ada di depan rumah kita sebagai bahan uji coba keberhasilannya, karena pada saat ini bertepatan dengan musim penghujan, banyak tanaman pot yang banyak sekali kekurangan nutrisi. Salah satunya mungkin juga nutrisi yang terkandung pada pupuk ZPT ini, dan mudah-mudahan berhasil. Kemudian jika selesai pemblenderan, bisa kita pisahkan terlebih dahulu yang sudah di blender ke wadah yang lain. Kemudian kita lanjut haluskan batang pisangnya. Nah, untuk batang pisang ini yang akan dihaluskan, nanti kita ambil secukupnya juga. Nantinya akan disesuaikan kira-kira 500 gram atau 600 gram batang pisangnya. Dan jika sudah selesai pemblenderan batang pisangnya beserta semua bahan-bahan lainnya, bisa kita campurkan menjadi satu tempat dan bisa diaduk-aduk hingga menjadi rata dan benar-benar dipastikan semua bahan tercampur semua. Jika sudah tercampur semua, sekarang akan kita tambahkan juga kira-kira 100 gram kentang sebagai karbohidratnya untuk bahan makanan bakteri mikroorganismenya. Untuk kentangnya bisa kita lakukan perebusan terlebih dahulu agar teksturnya lebih mudah dihaluskan. Sedangkan untuk penghalusannya bisa dilakukan dengan pemblenderan atau bisa juga dilakukan seperti ini, alias diulek. Kemudian jika sudah selesai penambahan kentang atau karbohidratnya, selanjutnya kita siapkan juga untuk gula sebagai bahan pengganti molase atau tetes tebunya. Untuk takaran bahannya kira-kira 100 gram gula pasir sesuai perbandingan untuk pemberian 100 ml EM4-nya. Sekarang bisa kita taburkan untuk gulanya. Kita bisa tambahkan untuk EM4-nya. Kira-kira untuk takarannya yaitu 100 ml cairan EM4-nya. Ini untuk perbandingan pemberian EM4 100 ml dengan molase 100 gram yang diganti dengan gula pasir. Kemudian kita bisa aduk-aduk hingga rata. Nah, kemudian jika sudah kita aduk-aduk hingga rata, kita siapkan wadah untuk penyimpanan semua bahan-bahan pembuatan ZPT yang sudah kita buat tadi. Untuk wadah atau tempatnya, di sini kita pakai ember agar lebih mudah penyimpanannya. Kemudian bisa kita tuangkan dan aduk-aduk kembali agar tercampur rata. Jika sudah, bisa kita lakukan penyimpanannya di tempat yang teduh selama kurang lebih 5-7 hari masa penyimpanan. Oke, semoga pembuatan pupuk ZPT kali ini berhasil dan sukses diaplikasikan pada tanaman kita. Jika informasi ini bermanfaat, silakan dicoba dan praktekkan sendiri. Terima kasih.